Saya teringat satu buah kisah. Ya, kita sebelum berbicara masalah bekerja. Dan ini mulianya orang yang bekerja. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk meminta, Pak. Meminta. Ya, maafnya ngomong seperti meminta-minta itulah. Kurang lebih seperti itu. Meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Dan beliau, kita tahu, orang yang sangat mulia, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat Masya Allah, luar biasa. Apa kemudian Rasulullah SAW memberikan? Ternyata tidak. Karena Rasul ingin menjadikan orang tersebut menjadi orang yang mulia dengan meninggalkan meminta-minta. Apa kata Nabi SAW? Apakah di rumahmu ada sesuatu? Maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ada wahai Rasulullah. Satu buah tempat air, ya kalau bahasa kita tuh baskom, Pak. Dengannya saya minum dan dengannya saya makan. Dan satu buah tikar. Maka kata Nabi SAW apa? Ambil itu, bawakan kepadaku. Diambil sama orang tadi, dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian sama beliau diambil dengan tangan beliau, udah diangkat. Siapa yang mau membeli ini? Ada satu sahabat, saya wahai Rasulullah memberi dengan 1 dirham. Maka Rasul mengatakan apa? Apakah ada yang mau menambah yang lain? Maka kemudian ada satu orang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya memberi dengan 2 dirham. Dibelilah 2 dirham. Kemudian dipanggil orang tersebut. Ini barangnya, Pak. Bayangkan, orang miskin zaman dulu itu punya apa? Cuma tempat air, tempat makan ya, kayak baskom itu ya, sama tikar 1. Kalau sekarang pengemis sekarang punya apa, Pak? Kayaknya punya segala sesuatu ya. Namun itu tadi, Rasul ingin membina orang tersebut sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang meninggalkan meminta-minta, dan sebagai orang yang tauhidnya, tawakalnya kepada Allah sangat luar biasa. Mendapat 2 dirham. Apa kata Nabi SAW? Tidak langsung memberikan kepadanya. Apa kata Nabi? Ambil ini, belikan roti dan berikan untuk keluargamu, dan 1 ini belikan kepala kampak. Apa namanya, Pak? Kampak itu ya, untuk belah kayu ya. Apa kata Nabi? Ambil sama Nabi, kemudian diberikan apa? Diberikan gagangnya, dan beliau mengatakan kepada orang tersebut, berangkatlah kamu ke gunung, ya, dan mencari kayu bakar. Kemudian engkau jual, dan Nabi mengatakan apa? Itu lebih baik, dan itu mencukupimu. Dan Rasulullah SAW ketika itu apa? Berkata, 15 hari jangan engkau temui aku. Setelah 15 hari orang tersebut datang lagi kepada Nabi SAW. Ternyata apa? Sudah membawa pakaian, sudah membawa makanan, dan membawa uang. Dari apa? Hasil dia mencari kayu bakar. Dan itu lebih mulia dan Allah jaga dia dari meminta-minta. Nah, pekerjaan kita hari ini lebih baik daripada sekedar orang mencari kayu bakar. Dan para nabi pun mereka bekerja dengan tangan-tangan mereka. Maka kita dibekali akal, dibekali tangan, dibekali kaki, dibekali lisan, dibekali apa? Hati kita untuk bekerja. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada. Oleh karena jangan pernah kita menjadi seseorang yang hina karena tidak mau bekerja. Dan pertama kali ketika kita bekerja ingin merasa bahagia, pertama banyak-banyak bersyukur. Hari ini pekerjaan kita baik. Kalau kita tidak pandai bersyukur, kita akan melihat atas terus. Oh, itu orangnya gajinya besar, oh bos saya gajinya besar. Ini tidak akan membuat hati kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Namun lihat apa yang di bawah kita. Ternyata di zaman Nabi pun ada orang yang seperti ini mencari kayu bakar. Dan ini sebuah kemuliaan. Lah apalagi kita yang lebih daripada sekedar kayu bakar, tentu kita lebih mulia. Pekerjaan kita, maka bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini dari pekerjaan, itu akan membuat kita bahagia. Yang kedua, ketika seseorang ingin berbahagia dalam pekerjaannya, yakinlah sebuah pekerjaan itu adalah ibadah. Nah, jadi Rasul mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap segala sesuatu pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Setiap orang itu akan diganjar, diberi pahala sesuai dengan niatannya. Kita bekerja itu jangan hanya sekedar dapat uang, gajian bulanan selesai, tidak. Tapi tujuan utama kita bekerja adalah mencari nafkah untuk menafkahi orang-orang yang wajib untuk dinafkahi oleh kita. Dan itu nilainya pahala, Pak. Sehingga ketika seseorang sudah berniat dari awal, ya Allah, saya berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Niatkan, ya Allah, saya bekerja untuk mencari rezekimu, mencari yang halal, berkahi pekerjaan saya,
dan berilah pahala. Sekalipun kita capek, kita akan teringat dengan niatan kita, oh ini pahala, dan Allah tidak akan sia-siakan satu tetes keringat pun yang menetes dari seorang hamba yang dia benar-benar meniatkan pekerjaannya untuk ibadah.